Nama-nama besar dalam kasus KTP elektronik seperti yang disampaikan Ketua KPK benar diungkap dalam pembacaan surat dakwaan di persidangan perdana kasus yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah ini kemarin. Di antaranya ada nama Ketua DPR, mantan Ketua DPR, Menteri aktif hingga nama gubernur. Bagaimana kelanjutan upaya membongkar kasus mega korupsi ini? Mengapa saat ini masih hanya ada 2 nama yang ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa? Kami akan membahasnya malam ini bersama Tama S. Langkun yang merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Selamat malam Bang Tama, terima kasih. Mas Indra. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kemudian ada Yenti Ganarsi yang merupakan pakar tindak pidana pencucian uang yang kami akan tunggu nanti sambungannya lebih lanjut ya. Tapi saya akan ke Bang Tama. Catatan Bang Tama sendirilah ketika kemarin mendengar atau mungkin mengikuti surat dakwaan seperti yang janjikan Ketua KPK akhirnya benar mengungkapkan nama-nama besar itu. Catatan Anda yang paling umum dulu seperti apa? Sesuai yang diprediksi ya, bahwa dalam kasus ini ada 2 bangunan besar yang coba dibuktikan oleh KPK. Bangunan yang pertama tentu bicara soal pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sebetulnya sudah kita review sejak tahun 2011. Jadi sejak proyeknya bergulir, pengadaan dilakukan, ada temuan-temuan perbuatan melawan hukum dalam konteks lelang, itu sudah kita identifikasi sejak awal. Nah ini bangunan pertama yang sebetulnya jadi pertaruhan terhadap 2 nama. Ada Sugiarto, kemudian satu lagi ada Irman sebagai Dirjen Dukcapil. Nah bangunan yang satunya adalah soal penganggaran. Nah ini kan baru mulai terkuak ketika sejumlah nama anggota Dewan rame-rame mengembalikan uang yang katanya itu dari proyek IKTP. Itu pun juga terkonfirmasi dari keterangan juru bicara maupun komisioner KPK. Nah ini menurut saya ada dua bangunan yang coba dibuktikan terhadap 2 nama yang sekarang masuk ke persidangan. Itu 2 bangunan itu begitu ya. Tetapi kemudian kalau sekarang dilihat apakah yang lebih besar itu dari sisi penganggarannya? Ya semuanya itu menurut saya saling terkait. Salah satu nggak ada, maka korupsi ini nggak terjadi. Contohnya misalnya dalam konteks anggaran, menurut saya itu pun juga penting untuk diperhatikan. Karena kalau nggak ada kesepakatan sampai hampir 6 triliun, 5,9 triliun itu nggak tercapai, nggak ada kesepakatan kalau bahasanya nggak dikawal, atau kalau bahasa dalam kasus Hambalang atau Wisma Atlet nggak ada belanja dari pengusaha di DPR, ini nggak akan terjadi. Nah di sisi lainnya misalnya dalam tataran teknis di organisasi pengadaan barang dan jasa ini kan bicara soal proyek. Proyek ini kan bagaimana digiring dari mulai anggaran sampai ke pemenang. Nah kalau di tataran pelaksanaan itu kemudian nggak diamankan, maka nggak mungkin para pihak yang sudah dari awal bayar, ada diminta tadi misalnya untuk proyek, untuk melancarkan pembahasan, dimintain uang, dimintain segala macam. Kalau di tahapan pengadaan barang dan jasa yang nggak dikawal, maka itu nggak akan terjadi. Jadi menurut saya 2 bangunan sangat penting dan saling terkait. Baik, Mas Tama, kalau misalnya kemudian ini nama sudah disebut ya, kita lihat nama sudah disebut. Tindak lanjutnya seperti apa kemudian? Karena ketika melihat kasus ini disebut mega korupsi, bahkan KPK menyebut ini salah satu kasus terbesar ditangani oleh KPK. 2,3 triliun kerugian negara, kemudian ada sekitar 200 lebih saksi kalau tidak salah, kemudian 2 tersangka. Ini menjadi bagaimana orang ini kok jadi masih 2 tersangka saja ya? Kalau dalam konteks jumlah tersangka, saya rasa KPK belajar ya. Karena kan KPK juga terakhir juga kalah ya dalam kasus persidangan. Dalam kasus korupsi Bupati Rokan Hulu, mungkin KPK belajar. Jadi KPK sekarang sedang membangun konstruksi. Dalam penetapan dua orang tersangka dan sekarang jadi terdakwa, menurut saya itu bukan cuma 2 orang, tetapi ada yang coba dibuktikan seperti yang kita bahas di awal tadi. Ada bangunan-bangunan korupsi, struktur, skema-skema yang coba dibuktikan. Nah, tentu saja kalau jadi pertanyaan nama-nama besar tersebut bagaimana bisa dieksekusi. Kalau 2 bangunan ini nggak terbukti, maka sulit rasanya kita bisa mengejar orang-orang lain. Ini jadi pertaruhan di sana. Nah kemudian nama-nama tersebut pun juga kan sekarang sedang diuji ya. Kalau kita dengarkan pada saat pembacaan dakwaan kan yang disebut pertama bukan pengadaannya, tetapi bagaimana penganggaran tersebut jadi masalah dalam IKTP. Nah menurut saya pertaruhan ada di sana. Nah setelah itu dipertaruhkan, kemudian ada putusan, saya rasa ketika nama-nama yang disebutkan kemudian bisa terbukti dan dikutip oleh hakim menjadi fakta persidangan, maka KPK baru punya tiket. Mungkin ya, dia punya tiket atau dia punya modal. Baru punya tiket di situ ya? Baru punya modal untuk membuka berkas penyelidikan yang baru. Kalau kita lihat begitu, jadi KPK coba membuktikan skemanya dulu, baru kemudian para pihak yang menikmati, yang menerima, ini akan dibukakan perkara baru setelah
dalam pandangan saya setelah semuanya selesai. Jadi maksudnya itu fokusnya tidak ke namanya saja, Ya. tetapi bangunannya Bangunan dulu. ini coba dibuktikan. Sehingga mencaplok nama itu Ya, menjadi lebih mudah. lebih mudah. maksudnya. Karena kan saya yakin ya dalam menyusun dakwaan Bangunan KPK, korupsinya ya, iya. tidak mungkin hanya bergantung pada satu saksi. Pasti akan coba dia akan identifikasi alat bukti yang lain. Apalagi menurut saya yang menjadi penting adalah dua nama yang kemudian sekarang diproses sebagai terdakwa. Ini kan juga sedang mengajukan sebagai GC atau Justice Justice Collaborator. Collaborator, yang tentu saja ada kesaksian-kesaksian penting di sana yang menurut saya akan menggenapi atau melengkapi upaya pembuktian KPK. Kalau pembuktian yang disampaikan pada JC ini kemudian terbukti, yang lain bukti penerimaan juga itu terbukti dan hakim yakin bahwa para pihak yang disebut itu betul-betul menerima, maka ini akan menjadi modal yang sangat kuat buat KPK untuk menuntut pihak-pihak lain untuk diproses secara hukum. Jadi begini Mas Tama, secara sederhananya Ketua KPK seperti memberikan tanda kutip Ya. teaser begitu ya. Ya. Ada semacam seperti umpan begitu bahwa akan ada nama besar. Nama besar. Terbukti di Kamis, terbukti omongannya KPK, Ya, Ketua KPK betul. maksudnya. Dibacakan nama besar itu. Ya. Seolah kemudian publik berpikir kok jadi aneh kalau sudah dibacakan di surat dakwaan, sudah muncul namanya jelas-jelas, yang di luar juga sudah mulai bereaksi menolak untuk diwawancarai, membantah. Tapi kok apakah ini artinya belum tentu terlibat? Ya, ini masih tahap pembuktian begitu. Karena kan Jadi benar belum tentu terlibat. begitu belum ya? belum tentu ini bisa dibuktikan. Makanya saya katakan tadi ada pertaruhan di sana. Mungkin ini juga masukan buat KPK ya, tidak memberikan semacam teaser sebelum filmnya dimulai, ya sehingga kan orang tidak berasumsi macam-macam. Karena ini proses penegakan hukum Iya, ya, bukan betul film sekali, ya. betul sekali. Jadi orang-orang kan kemudian dia akan tadi ya ada kegaduhan dan segala macam. Menurut saya itu sesuatu yang tidak perlu dipikirkan oleh KPK. Kalau dia punya bukti, dia punya informasi yang cukup, serahkan proses secara hukum. Nah kalau itu terjadi kan orang juga tidak akan menduga macam-macam. Misal dakwaan dibacakan, oh ternyata ada nama-nama besar, oh ya sudah. Kita tunggu aja gimana prosesnya. Betul nggak orang-orang tersebut yang mengendalikan, dia menggunakan sarana korporasi, menikmati uang, dan lain sebagainya itu kemudian dibuktikan secara hukum. Kalau terbukti kan ini baru jadi modal menurut saya. Jadi menurut saya pembuktiannya masih panjang. Kita masih nunggu Justru prosesnya. pembuktiannya masih panjang ya, tidak seperti dibayangkan ketika disebutkan otomatis mereka bersalah Langsung, begitu ya. ya, ini masih panjang. Makanya itu pertaruhan bagi KPK. Ya. Baik, saya sudah terhubung dengan Bu Yenti Ganarsi yang merupakan akademisi hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yanti bisa mendengar saya Bu Yanti? Bisa, Pak Indra Maulana, selamat malam. Selamat malam. Baik Bu Yanti, terima kasih atas waktunya. Tapi baik, saya mulai langsung saja ke Bu Yanti. Ini kalau kita lihat beberapa hari ini kan kita sudah juga membahas hal ini, mengulas. Ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa dari surat dakwaan ini sudah terlihat petanya. Ada nama-nama besar yang di situ menjadi pemain utama, tetapi kemudian ada nama-nama yang sepertinya memang hanya kebagian untuk menerima uangnya saja, asal mereka ikut setuju begitu misalnya dalam meloloskan proyek ini misalnya begitu Bu. Tapi apakah cukup dengan begitu saja Bu, ataukah harus ditindaklanjuti dengan tidak hanya berhenti misalnya di soal gratifikasinya, katakanlah hanya sebagai pemberian begitu, atau mungkin suap misalnya, tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uangnya? Iya, iya. Ini juga saya juga agak mungkin memberikan saran aja kepada KPK. Iya. Ini ada sesuatu yang agak agak terlambat, nggak strategis gitu. Agak aneh juga kalau hanya dua. Sebetulnya itu kan bukti-bukti banyak ya, sampai disebutkan bahwa ini menerima, itu berarti kan secara bukti. Bukti sudah ada gitu. Kemudian termasuk juga yang mengembalikan. Jadi dari 2,3 triliun yang diperkirakan itu yang dikorupsi dihitung oleh BPK, itu sebetulnya harus semuanya dikejar dengan pencucian uang. Kenapa? Karena korupsinya kan sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya memberikan insight to KPK bahwa kasus begini itu sejak awal pakai TPPU. Maaf, saya nggak bisa itu yang dari ICW siapa ini? Mas Tama S. Langkun. Halo Bu Yanti, saya Tama. Kan ingat ya dulu itu KPK yang minta loh dapat kewenangan TPPU gitu. Sebelum tahunnya 2008-2009. Nah, sekarang kan sudah diberikan mulai tahun 2010 dengan undang-undang yang baru, KPK mendapatkan kewenangan penyidikan bahkan kemudian penuntutan TPPU. Lalu kenapa tidak menggunakan dari sekarang? Ini kan jadi aneh ya. Itu yang saya ingin membantu KPK untuk jangan ragu dan pola pikirnya itu harus disambung dengan TPPU, begitu. Apalagi yang
14 orang itu yang sudah menerima. Sudah kembalikan, Mas. Oke, ya itu dia. Pertanyaan yang sebenarnya sama juga Mas Rama. Ketika misalnya masih apa namanya yang menyebut ini katakanlah contohnya masih M Nazarudin misalnya di luar persidangan ya, atau mungkin nama lain yang biasa seperti kasus-kasus sebelumnya, kasus Sambang dan lain-lain. Itu mungkin bisa saja belum tentu menjadi pertaruhan KPK. Tetapi ini dalam persidangan, dalam surat dakwaan, namanya disebut, menerimanya berapa juga disebut. Apa yang membuat KPK misalnya tidak segera saja misalnya terutama yang telah mengembalikan uang bahkan, kan itu artinya kan memang mengetahui ada tindak pidana di sana. Kenapa tidak segera saja kemudian statusnya menjadi tersangka? Toh tersangka pun kan bukan berarti bersalah begitu kan? Bagaimana? Nah ini kalau yang saya lihat dalam penanganan perkara memang ada strategi yang akan dipakai. Dalam konteks pencucian uang, saya sepenuhnya sepakat dengan Bu Yenti bahwa memang harus menggunakan pencucian uang karena kita bicara soal uang 2,3 triliun dan itu nggak adil rasanya kalau cuma dibebankan kepada dua orang yang sekarang sedang jadi terdakwa. Tentu ada pihak-pihak yang harus menikmati. Nah tetapi pada sisi lain saya juga berusaha untuk melihat dari dua sisi dari KPK mungkin. Kita lihat KPK juga terakhir kalah dalam kasus Bupati Rokan Hulu. Kenapa misalnya? Karena tadi KPK menunggu pembuktian dalam kasus Gubernur Riau, kan jelas disebut secara bersama-sama terbukti A, B, C melakukan suap. Tapi di perkara yang lain orang-orang yang sudah terbukti tadi itu dikalahkan oleh pengadilan. Jadi saya bisa mengerti kondisi KPK sekarang. Jadi maksudnya ini strategi KPK tidak mengulangi apa yang dia tidak mau betul, dia tidak mau melangsungkan semuanya karena khawatir ada beberapa yang tidak terbukti. Misalnya ini kemudian akan jadi pertaruhan buat KPK. Jadi saya menilai ada kehati-hatian yang sekarang sedang KPK terapkan. KPK saya yakin tidak mau kalah lagi dengan cara yang tapi lama. Tetap harus diumumkan. Makanya dia harus umumkan, dia bangunkan konstruksinya. Mungkin kenapa yang dalam kasus ini tidak menggunakan pencucian uang, boleh jadi karena nama-nama yang sekarang sedang diproses dia menjadi JC. Efek menggunakan pencucian uang tentu akan membuat para pelaku menjadi semakin berat. Toh ketika soal uang juga mereka sudah kembalikan. Boleh jadi pertaruhan menggunakan tadi misalnya pidana korporasinya, menggunakan pencucian uangnya akan dipakai setelah konstruksinya betul-betul confirm, terbukti di persidangan. Ini boleh jadi ini adalah pilihan strategi. Jadi pilihan strategi. Ya, saya cuma melihat bahwa beberapa kasus yang lain, ya tadi saya katakan Bupati Rokan Hulu dia bebas, padahal di putusan yang lain itu dinyatakan oleh pengadilan dia terbukti menerima suap secara bersama-sama dengan Gubernur Riau. Gubernur Riau divonis, temannya yang bersama-sama divonis juga 4 tahun, tapi satunya Bupati Rokan Hulunya dia bebas. Nah ini kan ada konstruksi yang menurut saya tidak selesai. Saya yakin KPK belajar di dalam kasus itu, makanya kemudian dia hati-hati, dia salah satu konstruksi yang terbukti, kemudian dia masuk lagi ke soal pembuktian yang lain, sampai pada akhirnya kita harus dorong KPK juga untuk melakukan pencucian terhadap orang-orang yang menerima. Oke, kalau untuk mereka yang sudah mengembalikan uang 14 orang itu yang total nilainya disebut kurang lebih 30 miliar ya. Nah, itu juga masih ada kekhawatiran jangan-jangan nggak bersalah kan susah juga. Kalau yang sudah mengembalikan tentu saja ada tanggung jawab buat KPK. Undang-undang tidak memberikan keleluasan buat KPK untuk melepaskan para pihak tersebut. Karena pidananya nggak hilang ya. Pertama, sudah jelas. Sekurang-kurangnya, kalaupun KPK gagal membuktikan, para penerima ini sudah kena gratifikasi. Waktu yang diberikan oleh undang-undang itu 30 hari. Ketika dia terima, 30 hari lapor. Kalau tidak, ini bisa menjadi suap. Sekarang, ini sudah 2 tahun, kemudian sudah 280 lebih saksi diperiksa, dan sejumlah anggota DPR diperiksa. Menurut saya konstruksi gratifikasi ada di sana. Itu buat para penerima. Nah, kondisi yang kedua adalah KPK berhasil membuktikan. Kalau dia berhasil membuktikan, berarti para pihak pun tidak akan bisa kabur dari jerat pidana. Karena apa? Unsur pidananya nggak hilang. KPK tidak diperbolehkan buat melepaskan para pihak-pihak ini. Dia harus tetap menuntut. Mungkin tuntutannya lebih ringan, kemudian juga pertimbangan bagi hakim memvonis lebih ringan, termasuk dapat diskon dan bonus-bonus semasa dia di penjara ya, remisi dan lain sebagainya. Menurut saya itu akan lari ke sana poinnya. Tapi kira-kira apa yang ditunggu KPK? Kalau untuk konteks 14 orang ini, kira-kira apa yang ditunggu KPK untuk misalnya tidak segera menetapkan itu juga menjadi tersangka? Karena mungkin saja dari pendalaman sebagai tersangka bisa terbuka lagi nama-nama lain begitu Mas Tawan. Nanti kita ulas. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Nama Andi Narogong muncul dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Alamat lokasi yang disebut Andi dalam BAP yang diakui sebagai lokasi rapat soal KTP elektronik ternyata tidak ditemukan. Salah satu nama yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi iktp adalah Andi Agustinus atau Andi Narogong. Ia pun pernah diduga melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara di salah satu ruko di kawasan perkantoran di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun dari hasil penelusuran kami, sesuai dengan BAP, kami tidak menemukan adanya kantor di Blok B nomor 33 hingga 35 seperti yang ada dalam BAP. Begitu juga dengan dua nama PT yang diduga dimiliki oleh adik dari Andi Narogong, yaitu PT Lautan Makmur Perkasa serta PT Aditama Mitra Kencana Indonesia, juga tidak kami temukan di dalam ruko perkantoran ini. Dan pekerja yang ada di sini juga mengenal ataupun tidak pernah tahu nama Andi Narogong maupun nama dua PT tersebut. Saya kurang lebih di sini 2 tahun, tapi tidak pernah dengar namanya Andi Narogong. Kalau dari dua PT yang ada yang tadi saya sebutkan, Ya. pernah PT... Tidak pernah dengar, di sini tidak ada PT tersebut. Saya kurang lebih 5 tahun, 4 tahun. Kalau namanya Andi Narogong belum pernah dengar di sini. Jadi belum pernah dengar dan belum pernah kenal ya Pak? Belum pernah dengar dan belum pernah dengar sesuai alamat yang tadi nggak ada di sini. Cuman kalau garis hamasnya benar. Cuman kalau blok B 33 sampai 35 nggak ada. Cuman di sini adanya blok B 1 sampai dengan 20. Oke. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Insya Allah kalau saya tahu sih ya karena udah lama di sini. Jadi Tahu semua. belum ada dua PT tersebut? Belum ada. Belum pernah dengar. Sampai dengan saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Andi Narogong terkait pencatutan namanya dalam dugaan korupsi pengadaan iktp. Saya Stiarto Sigit, Jakarta. Kalau melihat peran dari Andi Narogong ini seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan, ini kurang lebih memang bangunan kasusnya ini sama tidak dengan kasus seperti kasus Hambalang? Mirip sekali. Memang ada ya saya merasa kok ini seperti kasus Hambalang dan kasus Wisma Atlet ya. Ya tentu saja pertama tadi ya, Wisma Atlet, Hambalang kan kalau dalam fakta-fakta persidangan itu kan ada menarik ya. Disebutkan lah misalnya bahasa yang suka dipakai oleh saksi adalah kita belanja tuh di DPR sekitar minta fee 14% dari proyek, itu udah dibagi di awal. Itu yang bahasanya kalau orang sering dengar ijon ya. Ijon di awal. Wah itu udah. Nah ini kan terjadi juga sebelum proyek mulai, bahkan kalau menurut surat dakwaan misalnya beberapa nama termasuk panitia itu sudah ada deal minta berapa kesepakatannya dan dibaginya di mana. Begitu juga dengan anggota DPR, bahkan ada yang nagih ya, meminta untuk memuluskan, memudahkan dan lain sebagainya. Menurut saya ini hampir mirip, cuma nilainya lebih fantastis. Kalau hitung-hitungan KPK kan sampai 49% dari nilai proyek ya, yang itu yang dibagi-bagikan kemana-mana. Yang menurut saya ini lebih mengerikan. Kalau di Wisma Atlet yang menurut kita sudah besar saja itu cuma 14%. Ini 49%. 49% ya. Jadi Saya nggak bisa ngebayangin uang itu hampir setengah. hampir setengah. Kurang sedikit saja setengah dari nilai proyek itu ya. Betul. Itu kalau bicara dakwaan hampir 49%. Jadi menurut saya ini mengerikan sekali. Uang 6 triliun yang memang itu besar harusnya buat rakyat, itu dibagi-bagi dengan cuma-cuma seperti itu punya diri sendiri, padahal punya negara itu. Baik, Bu Yenti, kalau kita lihat reaksi dari para pejabat atau mantan pejabat yang disebut namanya dalam surat dakwaan itu, mereka rata-rata membantah maksudnya membantah itu mereka tidak tahu apakah mungkin namanya dicatut dan lain sebagainya begitu Bu Yanti. Apa yang paling bisa dilakukan untuk menelusuri kemana aliran uang ini sebenarnya? Ya makanya kan sebetulnya kan kalau menelusuri itu harusnya memang menggunakan BPPU gitu kan. Dan kemudian ini yang agak bahaya, orang-orang itu disebut kan bukan dari dua orang ini yang jadi tersangka, dari terdakwa sekarang, tapi justru dari Andi Narogong kan. Nah Andi Narogongnya sendiri mungkin kan hanya baru sebatas saksi, tapi kesaksiannya itu sudah masuk surat dakwaan gitu. Bahkan angkanya itu loh, itu berarti kan ada bukti. Kan ada fix, angka fix kan? Sekian itu kan fix. Nah, kalau KPK sampai berani mendakwakan secara fix, saya yakin KPK tidak bukti. Pasti punya bukti, tidak mungkin tidak punya bukti. Hanya mungkin strategi tidak seperti ini kan hanya berdua. Bahkan menyebutkan saja tidak. Menurut saya bukan namanya minta maaf sekali kalau terpaksa mengatakan itu nggak belajar dari kepolisian. Kepolisian sekali pelaku itu lebih dari 7 orang sampai 10 orang, tapi dengan
pencucian uangnya juga gitu. Kita tidak apa-apa ada apa dibantu. Maksudnya itu diterapkan secara bersama-sama atau setelah? Ya, mestinya itu bersama-sama itu sebetulnya pertama yang menerima itu konstruksinya adalah melakukan korupsi bersama karena mereka menerima itu sebelum proyek ini jalan berarti konspirasi, building penyertaan gitu. Jadi mestinya sama-sama dan saya nggak gitu paham dengan tadi ya apa pengalaman beliau. Jadi sebetulnya ya kalau korupsi dan pencucian uang itu disangkakan dan didakwakan bersama-sama itu sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang TPPU itu begitu korupsinya bebas dengan sendirinya memang TPPU-nya bebas itu tidak apa kan memang begitu menurut hukum acara jadi jangan dirisaukan gitu. Oh begitu. Tidak masalah gitu. Baik. Jadi pengalaman saya kira ya pengalaman di kepolisian itu banyak sekali bahkan kemarin Pak Agung itu ya di Deksus itu kan ada 8 pembobolan bank besar yang menyatakan bahwa ada undang-undang perbankan dan TPPU, kemudian Pandawa dan TPPU gitu. Saya ingin karena KPK ini kan harapan banyak masyarakat, apalagi 2,3 triliun. Maksudnya dari apa pakai TPPU apa sih kendalanya kok tidak menggunakan TPPU jadi khawatir gitu. Karena KPK kita anggap bahwa terutama korupsi itu kita anggap punya kewenangan lebih gitu ya, anggarannya pun lebih gitu kan. Tapi kenapa kok seperti ini gitu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Tama ketika Mas tadi sempat menyinggung soal biasanya kalau kasus korupsi, kasus hukum yang melibatkan nama besar, politisi besar, punya akses kekuasaan tentu saja seperti itu akan bisa ada manuver. Ini yang kita khawatirkan ini Mas Tama. Oke, kita paham misalnya seperti pengalaman KPK tidak mau buru-buru begitu karena ketika memang namanya sudah jelas tapi konstruksi kasusnya mungkin ya itu belum terlalu clear bisa terjadi seperti yang apa yang terjadi di Rokanhulu ya. Di Rokanhulu. KPK tidak mau itu terulang kan tentu saja seperti itu. Tapi di sisi lain kalau memang agak terlalu lama ya kan bisa ada manuver. Kita tahu nama-nama besar ini yang namanya tidak pernah absen loh di berbagai kasus besar tapi ya intinya lolos juga begitu. Apakah mungkin sering dicatut atau tidak kita juga tidak tahu. Terminologi yang sering kita pakai itu ada koruptor fight back sih. Jadi ya pasti ada perlawanan. Mau perkara seperti apapun pasti ada perlawanan. Sekarang kan cuma tinggal diukur seberapa besar perlawanannya. Mungkin KPK akan menghadapi titik kritis kalau dia menghadapi kepolisian ataupun militer misalnya. Itu akan mendapatkan serangan yang menurut saya lebih besar. Nah, kalau dalam konteks penanganan perkara sekarang, ini kan kalau kita lihat tadi ada klaster soal eksekutifnya, ada korporasinya atau swasta, penyedia barang dan jasa, satu sisi lagi ada legislatif. Kalau kita identifikasi soal potensi ya, mungkin eksekutif dengan korporasi lebih ya sudah kita sudah kembalikan uang, kita sudah lewati prosesnya. Mungkin yang dari legislatif kekhawatiran soal misalnya revisi undang-undang KPK. Ya, ini kan sudah mulai bergulir ya. Februari, itu mungkin saja bisa jadi merupakan fight back ya. Ya, kita khawatir itu terjadi karena saya tidak melihat semangat revisi itu untuk memperbaiki, tetapi justru untuk mengurangi kewenangan-kewenangan. Saya sempat hadir di beberapa pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh DPR lewat Badan Keahlian DPR. Itu dia selalu berulang-ulang membahas urgensi revisi Undang-Undang KPK. Padahal sudah ada puluhan guru besar, sudah ada puluhan akademisi, hukum ini ya? Guru besar hukum itu yang menyampaikan ke KPK maupun ke legislatif bahwa kita belum perlu revisi Undang-Undang KPK. Kalau perlu direvisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya, karena ada delik-delik yang belum diatur, misalnya kayak perdagangan pengaruh belum diatur, illicit enrichment belum diatur, itu yang direvisi. Nah ini kan yang terjadi justru revisi kewenangannya, penyadapannya dibatasin, dibuat kasih Dewan Pengawas, kemudian kewenangan SP3 diberikan dan lain sebagainya. Yang menurut saya tidak melihat semangat untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, justru kewenangannya akan semakin sulit dan boleh jadi operasi-operasi tangkap tangan ke depan kalau ini dilakukan itu akan semakin susah. Jadi Anda memang melihat ini ada kaitannya kemudian revisi Undang-Undang KPK, ya, rencana revisi Undang-Undang KPK. Yang saya lihat itu ya, karena kan sudah mulai berjalan nih ya. Jadi rencana ini bukan cuma sekedar ide, tetapi sudah mulai ada roadshow yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR di sejumlah universitas-universitas di Indonesia. Sudah mulai di Padang sudah, kemudian di Jakarta di Universitas Nasional juga sudah, ke depan akan ada di USU dan kemudian ada juga nanti di Jogja. Jadi
DPR juga sudah mulai kemana-mana soal revisi undang-undang KPK. Ini aja kekhawatiran kita sebetulnya. Maka pada titik ini kita mengharapkan KPK juga menangani perkara bisa lebih progresif, lebih cepat. Agak cepat ya, lebih cepat ya. Karena tadi kekhawatiran. Oke, ada strategi, tapi juga jangan terlalu lama. Betul, kekhawatiran soal dalam tanda kutip manuver atau fight back menurut saya juga ada kans yang cukup besar. Nah, tentu saja itu harus kita perhitungkan dari awal. Oke, baik. Kita akan simak satu informasi berikut ini. Nama Andi Narogong menjadi salah satu nama yang paling sering disebut dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi KTP elektronik pada 9 Maret lalu. Lantas siapa dan apa sebenarnya peran Andi Narogong dalam kasus ini? Kami mencoba mengulasnya berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana Kamis lalu. Sepak terjang Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik dibongkar di meja hijau. Nama pengusaha yang sudah biasa menjadi rekanan dalam proyek Kementerian Dalam Negeri itu pertama kali muncul dalam nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pada September 2013. Andi Narogong disebut-sebut sebagai pemilik PT Murakabi Sejahtera, salah satu dari 3 konsorsium pemenang tender pengadaan proyek KTPL. Selain itu, Andi Narogong juga menduduki posisi Direktur Utama di PT Cahaya Wijaya Kusuma. Sebagai pengusaha, Andi dikenal memiliki hubungan hangat dengan pejabat di Komisi 2 DPR. Posisi Andi Narogong yang merupakan penyedia barang dan jasa dalam mega proyek ini menjadi tokoh yang mengatur skema tender agar tak dimenangkan oleh pihak lain. Beberapa kali Andi mengadakan pertemuan dengan Konsorsium Perum Percetakan Negara RI atau PNRI di kantornya. Andi juga membentuk tim khusus yang terdiri dari calon peserta tender, vendor pemasok, serta pejabat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT untuk mendapat bocoran informasi penting Kemendagri. Guna memuluskan usahanya, Andi Narogong tak segan-segan mengucurkan dana segar pada pemangku Komisi 2 dan penguasa di Kemendagri. Gerilya bagi-bagi pelicin ini dia mulai pada September hingga Oktober 2010. Setidaknya pengusaha kelahiran 1973 ini mengucurkan dana 10 miliar rupiah kepada mantan pelaksana tugas Dirjen Dukcapil Irman yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Andi Narogong juga memberikan uang 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Menteri Dalam Negeri kala itu Gamawan Fauzi dengan tujuan agar mantan Gubernur Sumatera Barat itu tidak membatalkan lelang pekerjaan KTP elektronik. Tak sampai di situ, melalui saudara Gamawan Azmin Aulia, Andi Narogong juga kembali memberikan uang pelicin pada Gamawan di pertengahan Juni 2011 dengan nominal yang lebih besar, yakni 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir, Andi Narogong membawa uang senilai 4 juta dolar Amerika Serikat ke lantai 12 gedung parlemen untuk dibagi-bagikan ke pimpinan Komisi 2, anggota Badan Anggaran atau Banggar Komisi 2, serta pimpinan Banggar kala itu. Suci Bancin, CNN Indonesia. Baik, kami akan mengulas lebih lanjut terkait dengan hal ini setelah jeda berikut. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan 133 saksi pada tahap pembuktian kasus dugaan korupsi KTP elektronik dalam persidangan termasuk Ketua DPR Setia Novanto. Setia Novanto menegaskan tidak ada dana yang masuk ke rekening pribadi ataupun rekening partai. Selain Setia Novanto, ada sejumlah nama kader Partai Golkar yang disebut dalam dakwaan terhadap 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri saat itu. Novanto mengaku prihatin terhadap hal itu dan meminta nama-nama yang disebut dalam dakwaan bisa mengklarifikasi dan memberi keterangan saat menjadi saksi. Dalam dakwaan, Golkar disebut menerima kucuran dana proyek KTP elektronik sebesar 150 miliar rupiah. Setia Novanto menjamin tidak ada dana yang masuk ke Golkar atau dirinya pribadi. Menang daripada hakim, kita percayakanlah kepada hakim ya. Dan tadi ada pertanyaan dana yang masuk ke Golkar 150 miliar, ya sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang diterima oleh Partai Golkar. Itu bisa dicek di rekening, bisa dicek ke seluruh bendara-bendara yang ada, tidak ada 1 sen pun, baik kepada Partai Golkar maupun kepada saya pribadi.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Ganjar mengaku merasa terganggu karena namanya terus disebut-sebut dalam kasus korupsi KTP elektronik. Meski demikian Ganjar mengaku tidak khawatir karena ia tidak terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah itu. Meskipun di belakangan ini kan sering disebut-sebut itu. Namanya disebut aja biasa. Sebelum kemarin disebut juga kayak kita sudah tahu. Kita udah baca, tahuannya udah bocor. Dan ini tidak akan mengganggu kinerja Bapak selain. Ya mengganggu karena banyak yang tanya, Anda tanya, semuanya tanya. Tapi sudah saya jelaskan. Tak terima disebut menerima fee 20 miliar rupiah dari proyek IKTP, Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Ali membuat laporan ke Bareskrim Polri. Marzuki pun membantah terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik ini. Marzuki Ali resmi melaporkan pengusaha bekas rekanan Kementerian Dalam Negeri dalam proyek IKTP Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Bareskrim Polri Jumat siang. Marzuki juga melaporkan 2 terdakwa kasus dugaan korupsi IKTP Sugiharto dan Irman atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaporan ini berawal dari disebutkannya nama Marzuki Ali dalam berkas dakwaan di sidang perdana kasus dugaan korupsi IKTP Kamis kemarin. Jaksa menyebut Marzuki menerima fee 20 miliar rupiah bersama dengan puluhan anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Katanya Twitter yang tidak kenal dengan saudara Andi Narogong. Saya tidak pernah bertemu saudara Andi Narogong. Saya tidak pernah bicara apapun tentang IKTP. Saya tidak pernah bermain proyek-proyek. Silahkan tanya semua menteri atau teman-teman Banggar. Pernahkah Marzuki Ali selaku Ketua DPR meminta alokasi anggaran, mengamankan proyek? Alhamdulillah 5 tahun saya berada di DPR, saya merasa bahwa Ketua DPR itu jabatan mulia. Selama 5 tahun dengan bekerja baik, bekerja amanah. Sebelumnya, sejumlah nama anggota DPR dan mantan anggota DPR yang pernah diperiksa KPK karena diduga menerima aliran dana dari proyek IKTP ini juga sudah membantah. Kesepakatan atau bahkan mufakat bahwa akan ketuk palu dengan nilai 5,9 triliun. Itu usulan pemerintah semua. Usulan waktu itu diawasi oleh LKPP, oleh KPK dan itu rekomendasi kan, bukan di Banggar itu ya, urusan pemerintah. Iya, artinya menunggu DPR pemerintah. Komisi 2, bukan Komisi 11 dan Banggar tugas pengawasannya. Paham nggak? Paham, ya. Bang, kenapa alasan Banggar menyetujui 5,9? Nggak ada alasan Banggar membuat undang-undang APBN, bukan menyetujui anggaran EKTP. Gitu dong. Diminta untuk mengembalikan uang yang sudah diterima nggak, Pak? Enggak. Sama penyidik? Enggak. Ya? Oh enggak ada nerima ya. Oke. Ya sama dengan anggaran pembahasan anggaran biasa. Ya kan. Prosedur itu ada yang dilewatin atau ada yang seperti prosedur yang harus? Oh enggak. Sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan aturannya. Ya saya kan tidak tahu. Saya bilang saya sudah sampaikan semua yang saya tahu, tapi kalau urusan aliran dana begitu saya tidak tahu. Tapi tanyakan ya. Oke. Ya itu tidak benar karena mulai dari proses awal saya tidak setuju dan saya tidak mau tanda tangan. Habis itu saya pindah di Komisi 3. Jadi ya saya sudah klarifikasi kepada KPK dan di dalam dokumen juga mereka tahu memang kenapa Pak Umum tidak mau tanda tangan. Gitu. Ya saya jelaskan bahwa ada yang janggal di dalam harga-harga lah kalau kita boleh bilang. Ya, kita lihat bersama-sama tadi bantahan-bantahannya dari yang bantahan yang cuma sekali bantahan, tapi ada yang berulang kali tiap hari sepertinya ada update-nya bantahannya begitu ya. Seperti kita lihat tadi Setia Novanto, juga Ganjar Pranowo dan beberapa nama yang lain. Tapi yang menarik tadi sebenarnya begini, ketika dalam surat dakwaan kan juga disebutkan bahwa selain nama-nama ya pribadi, ada juga nama partai politik di situ.
biasanya kan kalau kasus-kasus korupsi yang lain tuh mungkin petingginya, pengurusnya, ketua umum dan lain sebagainya. Tapi ini sudah disebutkan dalam surat dakwaan masuk ke partai politik, Partai Golkar disebut 150 miliar, kemudian Partai Demokrat dan juga PDI Perjuangan yang 80 miliar dan beberapa partai yang lain begitu. Nah, apakah ini bisa menjadi pintu masuk bahwa ketika nama partai politik itu apakah justru ini korporasinya partai politik jangan-jangan? Ya, ini yang kita perlu lihat ya, ada dua hal menarik menurut saya. Yang pertama soal bantahan. Dalam konteks bantahan kita harus memposisikan mereka sebagai hak ya. Silakan saja bantah. Silakan. Tentu saja ada pengadilan nanti akan menguji apa yang mereka sampaikan. Mereka betul-betul terima atau tidak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan korporasi. Jadi sedari dulu kita sudah mendorong KPK untuk menerapkan pidana korporasi. Soal nama partai disebut, kemudian uang hasil korupsi digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan partai, itu kan sudah berapa kali juga disebut. Dalam Hambalang misalnya, Kongres Partai Demokrat, itu kan juga dapat dari Hambalang, itu kalau kata putusan pengadilan. Nah, dalam kondisi ini tentu saja KPK harus berinovasi, karena ada ruang di undang-undang soal pidana korporasi. Nah, korporasi yang dimaksud, kalau dia menggunakan tindak pidana pencucian uang, itu tidak hanya bicara soal perusahaan, tidak hanya bicara soal pihak swasta, tetapi kalau ada korporasi yang digunakan sebagai sarana melakukan korupsi, maka dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Apa hukumannya? Hukumannya misalnya bisa pembubaran partai politik, pembubaran korporasi, pembubaran atau pencabutan hak, misalnya ada perampasan aset dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah partai politik masuk dalam korporasi? Dalam pandangan saya iya. Karena definisi korporasi dalam undang-undang pencucian uang itu kan jelas, misalnya dia misalnya badan, ada strukturnya, ada tujuan bersamanya, ada keanggotaannya, kan itu juga partai juga demikian. Mungkin ini belum pernah digunakan dalam penuntutan sehingga kita belum pernah tahu kira-kira bisa nggak partai. Tapi menurut saya melihat dari celah hukum yang ada, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk membuat korporasi jerah. Kan ada banyak putusan yang seolah-olah bertanggung jawab memikul beban secara pidana hanya pelaku-pelakunya saja. Padahal kalau ngelihat dari kerugian negaranya, kan yang nikmati juga korporasinya. Contoh misalnya nama BUMN seperti Adhikarya dan lain sebagainya, kan itu berulang-ulang disebut dalam putusan pengadilan. Tetapi kok nggak ada tindakan yang diambil oleh penegakan hukum? Menurut saya ke depan KPK tidak hanya kita rekomendasikan buat menerapkan pencucian uang, tetapi juga bagaimana korporasi-korporasi yang melakukan kecurangan ini juga dikejar. Karena di surat dakwaan ini toh juga sudah tersebut sudah disebut misalnya Partai Golkar terima sekian, PDIP terima sekian misalnya. Ini kan sudah disebut. Menurut saya ke depan kalau konstruksi ini terbukti dan hakim yakin ini terjadi, tentu ke depan KPK harus sudah mulai menerapkan pidana korporasi. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab, pihak yang bertanggung jawab menurut saya bukan cuma individu, tetapi juga korporasi. Nah, tinggal pengertian korporasinya seperti politik. apa? Menurut saya itu bisa diuji dan dalam posisi yang sekarang saya masih yakin yang namanya partai politik itu bagian dari korporasi. Dalam konteks pidana korupsi, menurut saya itu bisa diterapkan di sana. Baik, Bu Yenti, ini kebetulan sekali Bu Yenti kan sangat memahami tentang tindak pidana pencucian uang. Bagaimana kalau misalnya soal pidana korporasi tadi yang sempat disinggung juga oleh Mas Tama ini? Karena kalau kita lihat juga dari surat dakwaan begitu Bu Yenti ya, kan disebutkan juga memang ada aliran uang untuk partai-partai juga begitu, bukan hanya ke nama-nama yang sekarang ini disebut nama-nama besar itu tadi. Ya, oke. Yang namanya korporasi itu bukan karena undang-undang korupsi atau undang-undang TPPU. Korporasi dalam hukum pidana itu sudah jelas. Apalagi yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum saja itu adalah korporasi sepanjang lebih dari satu orang. Kemudian ada satu usaha itu masuk kepada itu adalah korporasi menurut konsep badan hukum, konsep hukum pidana. Artinya apa? Kalau korporasi itu melakukan pidana berarti ada corporate crime, ada kejahatan korporasi. Ini sudah sangat firm itu. Saya kira jaksa hakim pun harusnya sudah tahu. Jadi itu mudah sekali, mestinya kalau disebutkan itu adalah Golkar atau Partai Demokrat disebutnya begitu ya, itu berarti kalau itu memang ada buktinya berarti ada kejahatan korporasi. Nah, kemudian saya bilang begini kepada Tama ya, saya nggak setuju juga kalau KPK itu tidak terlalu berani karena takut ada satu kegiatan yang akan merevisi undang-undang KPK. Saya kira begini, berbicara tentang revisi undang-undang KPK itu bukan urusannya KPK, itu urusannya seluruh bangsa Indonesia. KPK itu nggak usah berpikir seperti itu. KPK itu tinggal menjalankan
undang-undang itu sudah ada. Tapi yang memperjuangkan bagaimana substansi undang-undang itu ya bukan KPK, mestinya seperti itu. Kalaupun KPK memberikan masukan boleh, tapi tidak boleh KPK konsisten kepada itu sehingga melemahkan upaya KPK. Itu ya satu poin yang tidak boleh sampai itu mengganggu pandangan KPK sehingga KPK tidak berani lebih cepat. Dan untuk korupsi itu harus ada percepatan. Tidak boleh juga KPK berpikir bahwa KPK tidak mau buru-buru, bukan mau apa tidak mau, itu adalah tuntutan gitu. Jadi profesional itu tidak boleh, KPK tidak mau buru-buru tidak mungkin. Oke, baik. Intinya mungkin itu misalnya kalau bicara soal strategi, tapi tetap saja harus progresnya harus lebih cepat begitu ya Bu Yenti ya. Tapi kembali ke soal pidana korporasi tadi Bu, apakah partai-partai politik ini sampai sekarang kan belum diterapkan ya, belum pernah diterapkan ya. Belum ada. Apakah partai-partai politik ini yang seringkali disebut terkait dengan beberapa kasus korupsi begitu kan, misalnya kayak kasus korupsi Hambalang disebutkan untuk Kongres Partai Demokrat di sana, tapi kemudian kan hanya ke orang-orangnya saja, sebagai ada Ketua Umum Anas Urbaningrum saat itu begitu kan, kemudian Bendahara Umum saat itu adalah Nazarudin, itu yang kena begitu individunya. Tapi sebenarnya apakah ini semudah itu kemudian untuk diterapkan sekarang, ataukah perlu aturan-aturan yang baru lagi, atau bagaimana Bu sebenarnya? Aturan sudah cukup bagus aturannya, bahkan untuk pertanggungjawaban korporasi pada undang-undang tindak pidana lingkungan hidup, undang-undang lingkungan hidup itu sudah sangat bagus, undang-undang tata ruang juga sudah sangat bagus, teori itu sudah sangat kuat. Bagaimana ketika terjadi corporate crime, apakah nanti betul-betul korporasinya yang harus dibubarkan atau sekedar pengurusnya saja yang bertanggung jawab, tetapi konstruksinya tetap konstruksi kejahatan korporasi aslinya. Apakah memang penerimaan itu yang masuk kepada partai itu menjadi keputusan partai, itu yang paling penting. Apakah ada korporasi, dalam hal ini adalah partai. Nah ini harus masuk ke sana. Ketika partai diputuskan, partai dan kemudian menerima, itu yang memutuskan siapa? Memutuskan untuk menerima itu. Tidak boleh individu. Kalau individu jadi individu. Kalau yang menerima itu partai ketua umumnya misalnya Bendahara. Baik, terputus-putus ya Bu Yenti ya. Kami perbaiki dulu Bu perbaikan teknis komunikasinya dengan Bu Yenti. Mas Tama, nah begini nih Mas Tama. Kalau misalnya apa ukurannya bahwa itu dimanfaatkan oleh partai politik? Karena kan ketika dimanfaatkan oleh partai politik ini kan bukan benda hidup, bukan benda hidup. Artinya ada manusianya di situ. Betul. Nah kadang-kadang ketika misalnya uangnya lari ke bendahara umum misalnya, atau uangnya memang digunakan untuk ini melalui sekjen misalnya begitu. Ini orangnya akhirnya yang kena sebenarnya. Nah bagaimana mengukurnya untuk bahwa itu bisa seperti disebut di sini misalnya Partai Golkar 150 miliar, Partai Demokrat juga ratusan miliar, PDIP 80 miliar. Dalam kondisi yang kekinian ini menjadi perdebatan atau diskusi yang menarik dalam dunia hukum ya. Karena ini belum pernah diterapkan begitu. Padahal kalau lihat dari aturannya, tadi Bu Yenti pun juga sudah menjelaskan bahwa ini bisa diatur ya. Sudah diatur maksud saya. Sudah diatur. Dalam sejumlah ketentuan. Apalagi sekarang sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu sebetulnya memberikan ruang untuk memudahkan proses persidangan terhadap pidana atau corporate crime atau hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan korporasi. Nah pertanyaannya bagaimana memisahkannya? Tentu dalam konteks putusan pengadilan, kalau dalam pandangan saya dan pengalaman beberapa kali melihat putusan persidangan, tentu kalau korporasi digunakan sebagai sarana melakukan korupsi, maka pada itu sebetulnya korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah gimana bentuknya? Ada beberapa bentuk kalau yang berkembang dalam aturan atau edaran Mahkamah Agung ya. Misalnya memang Partai Demokrat sebagai partai atau misalnya Golkar, kalaupun bisa terbukti misalnya dia betul-betul aktif ya. Kemudian partai membiarkan kader-kadernya mengambil uang, membiarkan kader-kadernya untuk mengambil keuntungan, kemudian dimasukkan ke dalam partai. Pada titik itu sebetulnya kan dia aktif melakukan. Nah itu tingkatan yang pertama. Nah tingkatan yang kedua adalah misalnya partai tidak mau tahu, silahkan kader-kader partai kesana kemari, ada uang yang masuk kita terima. Nah dalam titik yang ini juga sebetulnya partai bisa dijerat karena dia sebagai tempat untuk menyimpan. Jadi konsekuensi secara hukum ketika dia aktif bisa dijerat,
dia pasif tapi dia nerima juga bisa dijerat. Tapi partai ini menyimpan kan berarti kan ada petugasnya yang menyimpan. Ya, ada petugas yang menyimpan. Katakanlah bendara umum di Ya. situ kan. Nah, dalam undang-undang Biasanya yang disasar orangnya kemudian. Ya, ini apa mindset yang berkembang selama ini. Karena emang undang-undang pidana tindak pidana di Indonesia tentu saja hanya mengenal pidana badan atau kepada individu-individu maksud saya. Nah, tidak mengenal misalnya bagaimana korporasi bisa diminta pertanggungjawaban. Ini tahapan selanjutnya sebetulnya dari proses yang sekarang sudah berjalan. Ketika diaktif, ya partai paling tidak kalau di undang-undang pencucian uang atau korporasi maksud saya, dia bisa dibubarkan misalnya. Walaupun teknis pembubarannya harus lewat MK dan lain sebagainya, itu menjadi pertaruhan selanjutnya. Tetapi dia bisa dihukum. Kemudian kalau dia punya aset yang itu aset berasal dari hasil kejahatan, itu bisa dirampas. Kan selama ini nggak begitu. Ketika ada pelakunya, udah pelakunya ditahan, diproses secara hukum, orang sudah tepuk tangan, selesai perkara. Padahal dalam pidana korupsi, itu yang dikejar bukan cuma soal follow the suspect, tapi juga follow the money. Nah, uangnya mana? Mana asetnya? Menurut saya ini penting, karena ini uang 2,3 triliun, menurut saya nggak apa ya, hampir separuh dari ya, kalau cuma ratusan miliar yang kembali begitu. Sedangkan ada triliunan yang sejauh ini yang kembali baru berapa? 200 sekian. 200-an sekian ya. Karena jauh dari kata. Ya, tentu saja kalau bicara 2,3 triliun ini masih jauh sekali. Nah, makanya kemudian kita sangat mengharapkan fokus dalam mengejar aset ini juga harus jadi perhatian. Jadi nggak cuma senang atau orang dihukum, diproses, tetapi juga asetnya juga harus dipertimbangkan. Ketika ada yang kabur, disembunyikan, disimpan, dirubah bentuknya, orang-orang ini itu bisa dijerat secara hukum. Itu yang diatur oleh Undang-Undang Pencucian Uang. Makanya saya sangat mengharapkan soal korporasi dan pencucian uang ini dipakai dalam proses berikutnya kalau memang ada nama-nama yang terbukti menerima uang. Jadi ini mungkin yang didorong ke KPK kali ya? Mungkin. Ya, makanya itu yang sejauh ini katakanlah beberapa kali misalnya bertemu dengan KPK atau rapat konsolidasi apa pandangan KPK soal penerapan pencucian uang itu kan sebetulnya sudah dipakai oleh KPK. Kasus simulator SIM menjadi salah satu contoh misalnya. Kerugian negaranya besar, pengembaliannya juga cukup besar. Ini menurut saya menjadi hal yang menarik. Tetapi kan nggak selesai cuma sekedar itu saja dikembalikan. Bagaimana juga yang bertanggung jawab korporasi kok masih bisa beroperasi. Dalam Hambalang misalnya, beberapa BUMN dipakai. Untuk yang lain-lain juga. Untuk juga. Nah, atau misalnya Duta Sari Citra Laras sekarang mau gimana nasibnya? Kemudian misalnya juga perusahaan-perusahaan Nazarudin sekarang gimana nasibnya? Kok dia masih bisa beroperasi? Padahal sudah jelas-jelas hakim bilang di persidangan Nazarudin melakukan korupsi dengan menggunakan sarana korporasi. Sarana korporasi itu sudah jelas berarti ya? Ya, sebenarnya frasanya ini yang kemudian pertaruhan-pertaruhan yang menurut saya harus dilakukan. Apakah mungkin itu kemudian jadi tingkat eksekusinya yang ya memang karena dari putusannya hakimnya sudah begitu. Iya, yang saya lihat itu adalah keraguan-raguan. Jadi KPK ini selama ini masih ragu. Dulu ini pidana korporasi diatur di undang-undang pencucian uang, tetapi gimana cara menghukumnya? Karena kan dia harus beracara, harus diproses. Karena individu itu kan harus namanya siapa, tinggal di mana, misalnya agamanya apa, kalau bicara soal kelengkapan biodata. Kalau perusahaan kan dia sebagai itu gimana? Bergerak dan segala macam. Ini menurut saya menjadi aturan teknis dalam aturan pidana yang memang belum selesai. Tetapi perdebatan sudah berakhir. Karena apa? Mahkamah Agung sudah mengeluarkan edaran. Yang intinya tadi, kalau ada persidangan atau proses hukum terhadap korporasi, maka sudah ada hukum acaranya. Jadi sudah nggak ada perdebatan lagi sebetulnya. Mau material maupun formil secara hukum, yang namanya korporasi bisa diproses hari ini. Begitu. Nah, ini cuma lagi-lagi tadi, ini soal keraguan-raguan KPK yang perlu kita ini kalau benar-benar diterapkan, fight back-nya jangan-jangan lebih kenceng lagi. Bukan revisi lagi, tapi mau bubaran KPK jangan-jangan. Dalam penanganan perkara korupsi, itu sudah pasti. Di semua negara, ketika sudah menyentuh kekuasaan, itu ada dua pilihan. Yang kalah koruptornya atau lembaganya yang hancur. Hong Kong misalnya, tragedi Pit and Gabber, pasar buah, yang hancur sudah jelas. Para mafia-mafianya hancur, diproses, ada tembak-tembakan misalnya, tapi kan KPK di Hong Kong berhasil. Di Korea Utara, KPK-nya juga malah rontok. Misalnya di Nigeria, Nuhu Ribadu, ketua KPK-nya jadi buronan. Karena dia sudah mulai nyentuh nilai kekuasaan, makanya pertaruhannya di situ. Jadi memang dalam titik tertentu, saya setuju dengan Bu Yenti bahwa KPK tidak perlu memikirkan soal revisi, menurut saya itu penting, dia fokus pada hukum, tetapi sisi lain masyarakat juga perlu support, termasuk media. Support ya. Ya karena tadi, di beberapa negara jelas, kalau sudah masuk kekuasaan, pilihannya cuma dua. Yang para pelaku ini diproses secara hukum, atau hukumnya nggak jalan, tetapi lembaganya hancur. Nah, di beberapa negara sudah terjadi. Nah, kita nggak mau di Indonesia KPK-nya hancur, makanya... Dan kita sudah mengalami sebenarnya beberapa kali ini. Beberapa kali sudah. Apalagi ketua KPK sekarang mengatakan guncangan politik ya. Kita lihat nanti akan seperti apa. Jangan-jangan
sebenarnya cuman pepesan kosong akhirnya kita nggak mau seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Terima kasih Mas Tama telah Sama-sama, bergabung Mas memberikan Indra. analisisnya malam hari ini terkait kasus KTP elektronik yang memang kerugian negaranya luar biasa besar ya, 2,3 triliun rupiah. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Yenti Ganarsi tadi. Iya, oh sudah tersambung lagi. Bu Yanti, kami mohon maaf waktunya sudah habis, tapi tadi kami sempat mengalami gangguan teknis begitu ya. Bu Yanti, baik Bu Yanti, singkat saja Bu Yanti. Bahwa proses korporasi ke pengadilan itu kan sudah beberapa kali, bukan belum selesai, sudah selesai. Sudah ada putusan-putusan untuk korporasi. Kasus PT Giri sudah ada, tapi KPK belum sudah pernah. ada. Jadi tidak ada. Ini masalahnya masalah KPK, bukan masalah undang-undangnya atau teorinya. Bahkan sejak tahun 1951 pada waktu undang-undang perundangan. Jadi ini sudah selesai. Ini masalah penegakan hukum, bukan masalah perundang-undangan. Jadi KPK jangan ragu-ragu untuk menerapkan ini ya? Karena ada beberapa putusan lingkungan hidup berkaitan dengan korporasi. Iya. Betul sekali Bu, sudah ada. Putusan PT Giri pun juga di Banjarmasin sudah ada. Baik, ya semoga KPK kali ini benar-benar bisa menelusuri kebenaran ya, bahwa aliran dana itu juga masuk ke partai-partai politik. Tinggal membuktikan dan kemudian membuat ini benar atau salah. Baik, saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bu Yanti, terima kasih atas waktunya. Dan juga Mas Tama, terima kasih. Ya, selamat malam.